Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Praktikum Sistem Informasi Geografis di pertemuan ke-14 ya. Sebelum 14 rencananya pertemuan ke-15 itu nanti kita ada project lah. Jadi tidak ada UAS. Nanti projectnya per kelompok untuk tugas-tugasnya. Nanti saya jelaskan dan mungkin Pak Setio akan bergabung nanti dijelaskan lebih detailnya. Kemudian, oh ya, untuk perkuliahan pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang analisis spasial ya, spatial analysis. Jadi eh, tentang apa saja yang bisa kita lakukan dengan sistem informasi geografis ketika kita sudah mempunyai data-data yang reliable gitu ya atau relevan. Kita langsung saja ya. Sebentar. Di pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang overlay function ya. Jadi kita mengkombinasikan dua atau lebih data spasial di software ArcGIS. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang neighborhood function, yaitu mengevaluasi karakteristik area di sekitar suatu feature location, yaitu buffer dan network analysis. Baik, kita mulai saja untuk teman-teman yang sudah membuka laptopnya masing-masing, bisa dibuka harddisknya ya, software harddisknya dibuka.
Baik, eh, mungkin kita mulai dari overlay function dulu ya. Di dalam software ADIS ini kan ada beberapa eh, tools di dalamnya yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis overlay gitu. Dan kemudian salah satu yang paling sering gunakan ada clip, ada erase, ada intersect, ada union, ada update, dan sebagainya. Kita mulai dulu di clip ya. Nah, fungsi clip ini sama misalkan kita memiliki sebuah data, contohnya misalkan kita memiliki data pemukiman sekota Tasikmalaya. Kemudian kita ingin atau area of interest kita atau area studi kita itu hanya di satu desa saja misalkan. Kemudian kita ingin mengambil pemukiman di salah satu desa saja. Eh, Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi clip gitu ya. Misalkan kita ambil contoh, kita ambil salah satu desa ya, contoh salah satu desa misalkan di sinilah. Misalkan di Kahuripan, kita buat dulu si desanya, kita buat layer baru, create layer from selected picture ya. Nah, setelah kita ganti dulu namanya. Oke, ya kita sudah memiliki satu eh satu buah layer yang berisi batas wilayah Desa Kahuripan. Nah, sekarang kita ingin mengambil area pemukiman yang berada di Desa Kahuripan saja gitu. Nah, kita bisa menggunakan fungsi klik di dalam ArcGIS gitu ya. Nah, klip ini kita bisa cari di Art Toolbox-nya, kita klik langsung, kemudian pilih Analysis Tool, lalu pilih Extract dan klik. Nah, yang ada di eh, Toolbox Extract ini adalah tools-tools yang fungsinya untuk mengekstraksi data gitu. Bisa itu clip, select, split untuk memisah dan table select. Kita ambil contoh clip aja ya. Nah, bisa juga kita cari fungsi clip ini atau tools clip ini di tab search ya. Kita cari clip juga bisa gitu. Lalu pilih yang clip analisis gitu. Nah, kemudian di input features-nya ini kita pilih pemukiman Tasikmalaya karena kita ingin mengekstrak area-area pemukiman dengan menggunakan clip feature batas desa Kahuripan atau kelurahan lah Kahuripan ya. Jadi clip feature ini istilahnya eh, dia akan memotong area pemukiman ini berdasarkan batas terluar dari poligon Kelurahan Kahuripan. Kemudian output feature class-nya silakan disesuaikan tempat penyimpanan foldernya. Kalau saya di default aja. Lalu klik OK. Nah, nantinya ketika kita menonaktifkan layer pemukiman Kota Tasikmalaya, si
ArcGIS ini akan mengekstrak pemukiman yang berada di Kelurahan Kahuripan, gitu ya. Karena kita sudah mengklik atau mengekstraksi pemukiman tersebut dengan layer batas Kelurahan Kahuripan. Nah, sehingga nantinya silakan eh, selanjutnya bisa kita gunakan untuk keperluan analisis selanjutnya. Nah, kemudian di dalam selanjutnya itu sudah kita oh, selesai. Oh, jangan. Oke. Jadi klip satu ya, salah satu overlay function yang ada di software artis ini. Kemudian selanjutnya itu misalkan kita ingin menghilangkan eh, area salah satu kelurahan gitu ya di layer pemukiman ini. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita bisa menggunakan fungsi erase ya atau penghapus gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya kalau misalkan kita ingin melihat ilustrasinya bisa dilihat di ilustrasinya di sebelah paling kanan nih. Jadi si erase ini dia ketika kita memasukkan input kemudian terus memasukkan erase feature. Nah, nanti outputnya area yang terkena atau di dalam erase feature ini dia akan terhapus lah istilahnya atau akan bolong kalau di sini terlihatnya. Mari kita contohkan ya. Jadi inputnya kita pilih misalnya kita ingin menghapus beberapa area atau misalnya kita ingin menghapus area pemukiman eh, Tasikmalaya dengan iras feature-nya adalah Kelurahan Kahuripan. Nah, artinya nanti hasil yang atau eh, layer yang baru nanti dia akan menghapus menghapus area pemukiman yang berada di Kelurahan Kahuripan. Terus kita default aja ya, kita kasih contoh. Bisa terlihat ya, ini adalah layer yang baru saja kita hasilkan menggunakan fungsi erase. Jadi sampai ada di sini tidak sesimpel ini ya, simpel misalkan Photoshop atau CorelDRAW gitu kita bisa meng mengcrop atau misalkan kita menghapus pakai eraser gitu ya di Photoshop kan ada atau misalkan di Canva misalkan di software-software Android kan tinggal hapus saja gitu. Kalau Shopee Ads ini ada beberapa tahapan untuk melakukan hal tersebut gitu. Seperti contohnya ketika kita ingin menghapus salah satu bagian, misalkan dengan penghapusnya adalah eh, batas kelurahan itu tadi ya, kita gunakan fungsi erase gitu. Bisa terlihat dia layer baru yang dihasilkan, dia sudah exclude atau sudah eh, meniadakan area yang kita buat sebagai input features-nya tadi ya, si Kelurahan Kahuripan. Dan ada kita sedih. Kemudian selanjutnya ada beberapa tools lain, misalkan identity, ya. Bisa dilihat di eh, apa di ilustrasinya, misalkan ketika ada dua buah input. Nah, nanti kalau si identity tools ini dia akan membuat layer baru yang berisi eh, poligon-poligon yang beririsan saja gitu atau yang tumpang tindih saja. Seperti ini ya dia akan membuat layer barunya sehingga akan menghapuskan area yang tidak beririsan atau tidak tumpang tindih.
Kemudian ada juga intersect ya. Intersect ini kebalikan dari identity ya. Kalau eh sama saja sih, si intersect ini dia akan ekstraksi area yang beririsan antara dua 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 poligon ya, atau dua layer bisa. Nah, nanti ketika misalkan ini ada gambar yang kotak, gambar biru, kemudian yang keduanya adalah data yang berbentuk lingkaran. Nah, ketika dua data tersebut kita gunakan intersect, nanti outputnya akan berbentuk sebuah poligon yang di dalamnya adalah area yang irisan antara dua poligon itu tadi. Kemudian ada spatial join. Kalau spatial join ini dia akan menggabungkan atribut tabel berdasarkan satu ini ya, misalkan ada satu kode yang sama, misalkan kemudian kita spatial join, nanti dia akan eh, bergabung gitu si atribut tabelnya. Kemudian ada juga union. Nah, kalau union ini dia akan menggabungkan semuanya gitu, baik itu yang beririsan atau tidak gitu, baik itu yang tumpang tindih atau tidak. Nah, untuk update ini bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau misalkan yang pertama itu union, kemudian di sini update. Ini adalah update dan new union. Mirip-mirip ya untuk update dan union. Ketika kita mengoverlay dua data atau dua poligon menggunakan tools union atau update, namun outputnya akan sedikit berbeda gitu. Ketika kita menggunakan tool update, nah si batas-batas area yang atau misalkan eh, apa si perpotongan poligonnya itu di- dia tidak menggunakan yang di dalamnya gitu, tapi yang garis luarnya saja gitu. Kemudian kalau untuk union dia akan si outputnya tetap akan menyimpan semua informasi baik itu eh, batas terluar maupun batas-batas yang ada di dalam poligonnya tersebut, gitu. Kemudian eh, banyak ya, ada silakan misalkan kalau kalian ingin mengeksplor tools-toolsnya bisa dicoba. Misalkan kita ambil contoh satu lagi ya, berarti misalkan kita coba kalau tadi kita sudah menghapus, kemudian minion misalkan.
Hmm. Nah, misalkan kita ingin menggabungkan, kalau tadi kan kita meng, ini ya, mengekstraksi gitu atau dan mengiris, menghapus. Nah, sekarang eh, kasusnya misalkan kita memiliki dua buah poligon ya. Eh, Kemudian kita ingin menggabungkan dua buah poligon tersebut menjadi satu layer saja gitu atau satu data saja. Contohnya mungkin data yang sudah kita buat tadi ya, ada yang hasil klik, yang data yang satu kelurahan saja. Saya mau dulu ya. Oke, nah kita bisa menggabungkan dua data tersebut menggunakan fungsi bisa union, bisa update gitu. Kalau kita ingin menyimpan semua informasi dari kedua polygon tersebut, kita gunakan yang union ya. Kita masukkan yang pemetaan kearifan dan pemukiman Tasikmalaya yang hasil iris tadi. Join atributnya kita pilih all, klik OK. Nah, nanti si software ADIS ini akan menghasilkan satu data yang di dalamnya menggabungkan dua poligon yang kita unionkan tadi ya, kita gabungkan tadi. Namun hasil data tersebut bisa kita notice ya di garis luar batas kelurahannya itu dia akan membuat satu buah garis baru ya yang berasal dari batas wilayah yang bukan batas wilayah, batas pemukiman Kauripan itu tadi sebelumnya gitu. Seperti itu. Baik, itu mungkin ya karena kita eh, keterbatasan waktu, mungkin hanya beberapa saja yang saya contohkan tentang fungsi fungsi overlay yang ada dalam artis. Kalau misalkan kalian ingin mencoba lebih jauh ya bisa dicoba satu persatu fungsi overlay tersebut. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya ya sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai fungsi overlay itu tadi. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang eh, analisis tools gitu yang atau spatial analysis tentang ini ya neighborhood function. Kita mengevaluasi karakteristik area di sekitar suatu pixel location. Dalam hal ini kita akan belajar tentang network analysis dan buffering, buffer analysis. Em, Mungkin teman-teman masih ingat ya salah satu fungsi dari network analysis itu kan kita bisa mencari eh, rute rute terdekat, tercepat gitu ya. Kemudian surface area gitu. Nah, kalau rute tercepat dan terdekat mungkin tidak apa tidak perlu ADIS ya kita bisa menggunakan misalkan Google Maps dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah network analysis untuk service area. Service area ini misalkan ada satu buah fasilitas gitu. Bisa itu contohnya misalkan fasilitas damkar gitu ya, pemadam kebakaran. Nah, apakah lokasi damkar tersebut secara spasial itu sudah
bisa menjangkau semua area yang ada di satu buah kota atau belum. Atau misalkan rumah sakit gitu, apakah rumah sakit tersebut bisa menjangkau semua area, semua pemukiman yang ada di sebuah kota atau di sebuah area dengan cepat gitu ketika ada satu emergensi misalkan. Karena kan ambulan harus cepat gitu. Nah, salah satu fungsi yang bisa kita gunakan dalam artis untuk menganalisa hal tersebut adalah surface area ya, surface area network analysis gitu. Oke, mungkin kita contohnya nah, network analysis itu kan basisnya jalan ya selama kita memiliki data line misalkan yang berbentuk polyline eh, dan merepresentasikan jalan bisa kita gunakan untuk network analysis. Oke, langsung saja ya kita buka ini ruas jalan. Oke, nah sekarang kita memiliki data area eh, pemukiman yang ada di Kota Tasikmalaya dan jaringan jalannya. Kita kasih contoh dulu. Misalkan kita buat dulu. Oke, misalkan eh, karena kita belum mempunyai poin sebagai representasi damkar gitu ya, kita kasih contoh pemadam kebakaran di sini. Kita buat dulu poin. Kita buat dulu save file. Misalkan ini adalah lokasi damkar gitu. Oke, misalkan kita buat dulu satu buah poin ya sebagai representasi kantor pemadam kebakaran. Ya, misalkan kita pilih di tengah kota ya salah satu lokasi damkarnya. Oke, misalkan contohnya ini ya.
Kita memiliki data tentang area pemukiman, lalu jaringan jalan, dan lokasi pemadam kebakaran. Nah, kemudian pertanyaannya yang ingin kita jawab adalah seberapa jauh satu buah kendaraan pemadam kebakaran akan mencapai sebuah lokasi di Kota Tasikmalaya dalam waktu 8 menit misalkan ya. 8 menit dengan kecepatan kendaraan karena di area jalan ini kita tidak memiliki data tentang jarak tempuh ya, tentang waktu tempuh ya. Kita berikan asumsi kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti kan kalau 60 km per jam dalam 8 menit itu berapa kilometer kira-kira? Kalau 1 jamnya berarti 60, berarti dalam 1 menit 1 kilometer. Berarti kalau 8 menit berarti 8 kilometer berarti. Nah, berarti kita bisa pakai asumsi itu tuh, walaupun kita tidak memiliki informasi ini ya. Biasanya eh, informasi yang di dalamnya memuat tentang waktu tempuh. Gitu. Di dalamnya kan tidak ada waktu tempuh. Hanya ada informasi tentang panjang ya. Oke. Nah, hal yang pertama kita lakukan ketika kita akan melakukan network analysis adalah kita buat geodatabase dulu ya. Kita buat file geodatabase, Docker, kemudian di dalamnya kita masukkan data yang ingin kita gunakan. Kita buat dulu feature dataset, lalu setelah feature datasetnya terbuat ya, kita import feature class yang di dalamnya memuat ruas jalan. Oke, kita itu ya, setelah kita buat seperti topologi kemarinnya, kita buat geodatabase, kita buat fitur dataset, lalu kita import data yang ingin kita gunakan, kita pilih yang fitur class multiple, kita pilih ruas jalan, klik OK. Tunggu sampai datanya sudah terimport. Nah, kemudian selanjutnya kita hapus dulu ini satu. Nah, di dalam fitur dataset yang sudah kita buat tadi, setelah kita import ruas jalan, selanjutnya kita buat new network dataset ya. Eh, di klik kanan di dataset damkarnya, lalu arahkan kursor ke new dan pilih yang network dataset.
Nah, setelah kita klik, kemudian kita klik next, kita pilih ya, pilih select the feature, feature yang kita gunakannya kita select. Kalau misalkan ada beberapa lebih dari satu gitu ya. Dalam hal ini kan kita cuma ada satu, jadi kita checklist aja yang langsung aja ruas jalan. Yes, next. Di sini kita eh karena kita tidak menggunakan elevasi ya, atau kita gunakan aja lah sebagai contoh, misalkan, karena di dalamnya ada Z-nya, kita gunakan Z coordinate value. Nah, nah di sini cost factornya, kalau misalkan data yang kita gunakan tadi memiliki informasi tentang waktu tempuh ya, nah, dia eh, akan lebih dari satu gitu, bukan hanya length atau bukan hanya panjang. Karena data yang kita gunakan hanya memiliki panjang atau length gitu ya, di eh, space atributnya itu dia hanya ada satu gitu. Kalau ada waktu tempuh dia akan lebih dari satu, ada di sini ada time. Oke, cost faktornya, lalu kita unitnya, kita pilih meter, double. Oke, kita klik next. Kemudian travel mode-nya kita next saja, kita abaikan. Traveling direction-nya kita pilih no saja karena eh, tidak bolak-balik gitu ya. Kita, oh maksudnya traveling direction-nya kita pilih no karena kita asumsikan semua jalannya ini bisa dua dua arah gitu. Oke, finish. Oke, nah kemudian si Adis ini akan membuat sebuah file yang di dalamnya merupakan ini ya, network dataset ND gitu, yang di dalamnya dia akan eh apa ya, mendeteksi polyline yang misalnya ada area yang berbelok gitu, ataupun ada pertigaan, ada perempatan gitu dan sebagainya dengan bentuk poin ya, yang merah-merah ini. Nah, setelah kita mempunyai network dataset, kita pilih, kita kalau misalkan belum ada, kita aktifkan network analis di toolbarnya ya. Caranya kita klik kanan area yang kosong, kita checklist yang network analis. Nah, setelah kita checklist nanti dia akan muncul network analis. Lalu kalian pilih di network analis ini, pilih new service area. Nah, setelah new service area nanti dia akan muncul ada facilities, point barrier, line, point barrier, polygon, dan sebagainya, gitu. Nah, setelah kita munculkan layer atau new service area, selanjutnya kita munculkan network analysis window gitu. Biar kita bisa memberikan informasi misalkan fasilitasnya dan sebagainya, setting-settingan yang ingin kita run gitu, ingin kita jalankan di model network analysis ini. Kita munculkan network analysis window ya. Lokasinya di sebelah network analysis, sebelahnya ada network analysis window. Oke, nah kemudian nah setelah network analysis Windows ini muncul, kalian pilih, karena kita belum memasukkan ini ya, fasilitas yang ingin kita gunakan, fasilitas dalam hal ini adalah kantor pemadam kebakaran yang di dalamnya sebagai tempat parkir mobil damkar gitu. Kalian
pilih dulu fasilitas yang ingin kita gunakan. Dalam hal ini kita kita sudah buat tadi ini ya, damkar, lokasi kantor damkarnya. Nah, pilih arahkan kursor ke facilities yang ada di dalam network analysis window, lalu klik kanan, kemudian arahkan ke kursor ke load location, lalu klik kiri gitu. Ini ya load location. Kita ingin memasukkan informasi lokasi fasilitas damkarnya ya. Nah, di load location ini kita pilih lokasi damkarnya sebagai fasilitasnya ya. Kemudian geometrinya abaikan, lalu klik OK. Nah, dia si fasilitas tadi kalau muncul dia akan ada poin baru ya, yang kalau tadi berbentuk segitiga, yang sekarang berbentuk lingkaran, lingkaran hijau seperti ini ya, located fasilitas. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan setelah kita masukkan N- eh, ruas jalan network dataset, kemudian kita masukkan fasilitas. Selanjutnya, bentar ya. Bentar ya. Oke ya, kita lanjut. Eh, tadi, oh ya, kita sudah memasukkan ruas jalan network dataset. Kita sudah memasukkan fasilitas. Fasilitas ini kita bisa rubah ya. Misalkan kita ganti simbolnya, seperti apa dan sebagainya bisa nantinya di sini gitu. Contoh kali ini kita defaultkan saja. Oke, selanjutnya eh, bisa kita solve langsung, bisa juga kita men-setting dulu ya. Setting dulu eh, aturan-aturan yang ingin kita terapkan di dalam network analisis ini. Oke, saya di ini, sortnya sudah. Oke, nah misalkan
Itu tadi ya. Nah, di sini di analisis setting ini karena kita berasumsi karena kita berasumsi eh, damkar itu harus sampai di lokasi dalam waktu 8 menit. Nah, dengan kecepatan misalkan 60 kilometer per jam, berarti bisa kita asumsikan bahwa dalam 8 menit ini damkar itu harus menempuh minimal ya. Berarti kalau misalkan enam satu oh berarti 8 kilometer dalam waktu 8 menit. Benar ya, karena kecepatannya adalah 60 kilometer, berarti dalam 1 jam dia bisa mencapai 60 kilo. Berarti kalau 8 menit dia bisa mencapai 8 kilometer. Nah, oke, kita pakai asumsi tadi. Di setting ini kita masukkan ya 8.000 meter lengthnya ya, 8 kilometer. Ininya away from facility karena directionnya dia eh damkar kan pasti keluar ya dari fasilitas tadi ya. Kemudian polygon generation generatnya kita generate yang detail aja ya. Kalau kita trim per 100 meter, oke. Nah, ini jangan lupa lainnya juga kita generate. Nah, kita ingin tahu ruas jalan mana yang eh, bisa dilalui oleh damkar dalam waktu 8 menit. Automation. Oke. Nah, kalau sudah kita klik play. Klik oke. Nah, baru kita solve. Nah, ini adalah service area pemadam kebakaran di Kota Tasikmalaya gitu. Dengan asumsi lokasinya adalah di sini dan waktu tempuh minimalnya adalah 8 menit ya. Oke. Nah, berarti kalau kita sudah memiliki ini ya, kita sudah memiliki data tentang ruas jalan yang bisa dilalui oleh damkar dalam waktu 8 menit. Kemudian kita juga sudah memiliki eh, ini ya poligonnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengedit properties tadi bisa ya. Misal kita ingin mengenerate ulang, kita bisa pilih service area properties ada di ini ya, service area, kemudian sebelah kanan ada yang dinamakan service area properties, kita klik lagi. Misalkan poligonnya kita ingin ganti nggak detail, misalnya kita generalize bisa ya. Kita sort ulangi lagi, nah dia akan oh, jelek ternyata ya. Kita pilih detail saja. Hmm. Misalkan kita asumsikan 100 meter pinggir jalan adalah area pemukiman yang paling ideal gitu, yang paling bisa dijangkau. Oke, seperti ini.
Oke, sekarang kita sudah memiliki. Sekarang kita sudah memiliki poligon tentang surface area damkar di Kota Tasik. Kemudian kita sudah memiliki data lain ini ya, data tentang jalan yang bisa dilalui oleh satu buah mobil pemadam kebakaran dalam waktu 8 menit gitu dengan asumsi kecepatan 60 km per jam. Nah, berarti eh, kita bisa bercerita lebih jauh gitu ya. Sekarang kemudian timbul pertanyaan selanjutnya adalah seberapa banyak sih pemukiman yang bisa dijangkau oleh damkar ini gitu di area Kota Tasikmalaya atau kita ingin mengetahui persentase gitu ya, atau percentage. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin menggunakan asumsi bahwa area area kita hapus ini ya, ruas jalan. Sekarang kita sudah memiliki data eh, lines, polyline ini ya, tentang ruas jalan yang bisa dilalui oleh damkar dalam waktu 8 menit bandingkan dengan ruas jalan yang sebelumnya. Kita ganti. Sekarang kalau kita lihat bahwa tidak semua pemukiman yang ada di Kota Tasikmalaya ini terjangkau gitu ya oleh pemadam kebakaran. Sekarang pertanyaannya seberapa persen sih area pemukiman yang tercover gitu dan seberapa persen yang tidak gitu. Nah, kita bisa gunakan misalkan kita asumsikan bahwa kalau di sini kan kita bisa ini ya, bisa select by location. Artinya kita bisa menseleksi berdasarkan lokasi pemukiman tersebut berada. Kita bisa select by location eh, di selection, kita pilih select by location. Lalu kita select picture from karena kita ingin menseleksi target layarnya eh, si line ini ya. Eh, Pemukiman. Target layarnya adalah pemukiman. Lalu source-nya ini adalah kita pilih yang line tadi ya. Ini nih karena ini adalah eh, polyline yang muncul setelah kita melakukan network analisis tentang panjang ruas jalan yang bisa dilalui oleh damkar dalam waktu 8 menit. Kemudian kiri kanannya 100 meter di apply. Nah, kita buka atribut table pemukimannya. Nah, di sini kita sudah menseleksi area pemukiman yang intersect gitu ya. Intersect itu artinya eh, yang dilalui oleh jalan itu tadi gitu ya. Asumsinya seperti itu. Kita bisa di sini.
Nah, kalian bisa ini ya, bisa pisahkan, misalkan kita selection, hasil seleksi tadi kita create layer from selected feature, atau misalkan kita langsung summarize gitu ya, langsung kita simpulkan at field area. Oke. Ini ada satu error, kita abaikan dulu ya. Misalkan di sini kita sudah tahu, ini contohnya saja ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah sampai di ini ya, tentang pertanyaan selanjutnya. Kita ingin mengetahui seberapa luas area pemukiman di kota Tasikmalaya yang terjangkau oleh pemadam kebakaran. Selanjutnya, eh ini ya, kita harus ketahui dulu seberapa luas area. Selanjutnya, itu tadi ya, kita harus mengetahui dulu seberapa luas area pemukiman yang ada di kota Tasikmalaya ini. Nah, caranya kita bisa gunakan ini ya, kalkulat geometri. Kemudian kita lihat statistiknya, kita copy luasnya, misalkan kita simpan atau kita selanjutnya kita bisa ini ya, kita bisa ulangi seleksinya yang select by location. Kita ingin menseleksi feature yang ada di dalam pemukiman dengan sumber source layernya lines. Oke, nah kita sudah terseleksi di sini ya. Kalau sudah, kita bisa lihat lagi statistiknya untuk mengetahui area pemukiman yang terseleksinya.
kita pindahkan di sini. Oke, lalu kita ini ya. Nah, dari sana kita bisa bercerita nih, ternyata hanya 34% area pemukiman yang ada di Kota Tasikmalaya yang terjangkau oleh mobil pemadam kebakaran dalam waktu 8 menit gitu. Seperti itu ya. Jadi tidak sampai ternyata tidak sampai setengahnya gitu ya, setengah area pemukiman yang ada di Kota Tasikmalaya yang terjangkau eh, oleh ini ya, oleh damkar gitu. Tapi oh, saat ini masih banyak yang belum ini. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Itu adalah network analisis gitu. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sekarang kita bisa kombinasikan nih dengan misalkan dengan asumsi yang lain gitu. Kalau tadi kita gunakan asumsi bahwa semua area yang terlintasi oleh jalan ini, baik itu yang jauh, yang dekat gitu ya, itu adalah area yang paling terjangkau. Bisa juga kita eh, melakukan analisis. Oke, tadi kalau kita gunakan ini ya, kita langsung menseleksi area pemukiman yang intersect gitu. Nah, selanjutnya eh, kita kombinasikan dengan teknik buffer gitu. Dengan asumsi bahwa area pemukiman yang berada sekitar 100 meter dari pinggir jalan adalah area yang ter eh, paling bisa diakses gitu ya, atau yang terakses oleh mobil pemadam kebakaran ketika terjadi sebuah emergensi gitu. Oke, baik, ya, hapus. Begitu. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa area yang 100 meter dari pinggir jalan adalah area pemukiman yang bisa diakses gitu. Caranya kita bikin buffer zone di menggunakan garis yang baru tadi. Kita pilih line sebagai objek yang ingin kita buffernya. Oh ya, kalau cari buffer zone bisa langsung di search ya, di search, ketik aja buffer, nanti akan muncul, lalu pilih yang pertama yang buffer analisis gitu. Nah, setelah itu pilih outputnya.
Nah, di sini kita pilih linear unit ya. Lalu ketikkan 100 meter sebagai area untuk membuat sebuah area buffer itu seperti area tangkapan lah gitu. Klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti eh, di solve-nya kita pilih all ya, biar hanya jadi satu poligon. Nah, setelah itu kita sudah memiliki buffer zone area pemukiman yang berada di atau buffer zone area yang terjangkau oleh damkar gitu. Nah, selanjutnya kita komunikasikan lagi dengan analisis yang lain. Tadi kan kita sudah belajar overlay tentang clip ya. Nah, klip ini kita bisa mengekstrak area pemukiman dengan menggunakan area buffer zone ini sebagai fiturnya gitu. Kita search klip. Tadi inputnya kita pilih eh, pemukiman ya, karena kita ingin mengekstrak area pemukiman yang berada di dalam buffer zone. Fiturnya kita pilih yang buffer zone itu tadi. Oke. Oke, nah kalau kita sudah memiliki ini nih. Oh ini nih, buffer zone kita matikan, lainnya kita matikan juga, terus semuanya lah. Nah di sini hasilnya kita sudah memiliki area pemukiman yang terakses oleh mobil pemadam kebakaran dalam waktu 8 menit dengan asumsi kecepatan damkar tersebut adalah 60 km per jam dan lokasi pemukimannya adalah berada di 100 meter kiri kanan jalan. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang network analysis analisis spasial ini? Gitu. Kalau tidak ada, kemarin saya sudah berdiskusi dengan Pak Setio ya tentang tugas pengganti UAS nantinya ujian akhir, jadi tidak ada ujian, diganti dengan eh, ini apa? Tugas project itu tugas kelompok. Nanti tema-tema projectnya
berbeda ya tiap kelas. Saya telepon dulu sebentar. Oke, eh belum dapat kabar dari Pak Sitio. Mungkin saya tunjukkan dulu ya output yang nantinya kalian hasilkan ya. Bentar. Oke, ini ya. Jadi nanti kalian untuk mengganti UAS-nya kelompok per kelompok tugasnya dan output yang dihasilkannya itu satu ini ya tentang kalian membuat poster tentang proyek kalian ini adalah salah satu contohnya ya. Contoh tentang hospital service area. Jadi nanti di dalamnya ada background, ada objektif atau tujuan, ada metode, kemudian ada kesimpulan. Jadi singkat saja gitu ya, tidak perlu panjang-panjang. Dan nantinya template-nya atau ukuran posternya kalian buat di kertas A3 ya. Kertas A3 untuk selanjutnya dikumpulkan nanti jadwal pengumpulannya mungkin setelah diumumkan ya sama Pastio. Kemudian ya ini satu eh, outputnya kalian membuat poster tentang gak perlu bahasa Inggris ya bahasa Indonesia saja. Tapi di dalamnya ada background, ada objektif atau tujuan, ada metode dan ada kesimpulan gitu. Lalu dan selanjut output selanjutnya itu ini ya. Kalau Pak Tio bilang itu kemarin kalian buat laporan tapi step by stepnya gitu. Step by stepnya tentang pengerjaan proyek tersebut. Nah, untuk temanya, saya nunggu kabar dulu ya dari Pak Stio. Sambil menunggu kabar, saya share aja dulu ya contoh-contohnya.
Nah, itu adalah output yang kami harapkan gitu ya. Poster. Berarti kelas A ini ada berapa orang semuanya ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ci, berapa Ji? Kelas A dan kelas B? Kalau nggak salah mah Pak, kurang lebih 80 orangan Pak, dua kelas itu. 80 orang ya. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Untuk kelas A, kita temanya tentang eh ini ya, temanya tentang service area di ada berapa kecamatan Tasik tuh? Kurang tahu, Pak. Kan tahu ya, 10 kalau nggak salah 10 kecamatan gitu. Kita cari dulu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau nanti aja deh untuk pengganti UASnya di Google Classroom ya diumumkan untuk pembagian tema tiap kelasnya. Tapi yang pasti antara service area eh, service area tentang fasilitas gitu ya. Tapi harapannya nanti posternya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab gitu. Kayak tadi ya. Misalkan berapa area pemukiman yang belum terakses oleh eh, damkar gitu atau bisa pula yang belum terakses oleh ambulan gitu seperti itu gitu. Tapi untuk detailnya mungkin nanti saya dan Pak Setio berdiskusi dulu. Kemudian tema tema selanjutnya tadi tentang service area, tema keduanya itu tentang mitigasi ya, mitigasi bencana di kota Tasik kan dekat dengan gunung ya, gunung berapi. Nanti tadi kan kita sudah lihat contoh buffer ya. Nanti eh, tentang mitigasi juga bisa gitu. Dan ya nanti disampaikanlah sama Pak Setio gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi untuk minggu depan eh, berarti kita tidak ada pertemuan ya untuk minggu depan. Langsung silakan bekerja eh, secara tim. Tapi pembagiannya mungkin nanti detailnya harus diskusi dulu sama Pak Setio. Pak Setionya masih belum bisa dihubungi. Secepatnya lah nanti disampaikan. Baik, mungkin untuk selanjutnya seperti biasa ya kita absen dulu. Saya buat breakout room dulu.
Oke, silakan kalian masuk ke kelasnya masing-masing. Oke. Di- silakan dibuka dulu kameranya. Cek on cam dulu sebentar. Bentar ya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti untuk detail tugas pengganti UASnya jelaskan kembali oleh Pak Setio, detailnya seperti apa. Cuman yang pasti ada tema besarnya, lalu nanti dibagi per kelompok gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat nanti Pak itu namanya jangan lupa kirim. Soalnya Oh, tadi ini. belum rekamannya Pak, nanti dikirim Pak di chat Oh, dalam siap, minggu siap, ini. Ji. Ya Pak, soalnya tadi di sini berisik Pak, jadi nggak fokus. Siap. Ya Pak, baik Pak. Yo, sami-sami. Oke, boleh minta tolong on cam dulu ya sebentar. Oke ya. Satu, dua, tiga.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kelas B. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf tadi atas kendala-kendala yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk tugas pengganti UASnya, detailnya akan dijelaskan lebih lanjut loh oleh Pak Setia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama.